Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD dan Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta tabiin dan tabiatnya hingga hari akhir. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai filum Arthropoda 2, yaitu subfilum Hexapoda. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Rahmat, dengan NPM 202154093, Nina Andini 202154047, dan Supiatun Nada dengan NPM 202154056. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subfilum Hexapoda. Pengertian dari hexapoda. Hexapoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hexa yang berarti 6 dan podos yang berarti kaki. Jadi hexapoda adalah hewan yang berkaki 6. Hal ini yang membuat hexapoda berbeda dengan arthropoda lain yang memiliki kaki lebih dari 6 buah. Hexapoda merupakan subfilum dari filum Arthropoda. Hexapoda juga merupakan jumlah spesies terbesar dari arthropoda. Karakteristik utama hexapoda. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian yang jelas, yaitu kepala, dada, dan perut atau abdomen. Mempunyai 3 pasang kaki. Pertukaran gasnya oleh spirakel dan trakea. Kepala terdapat sepasang mata faset dan mata tunggal, sepasang antena, dan 3 pasang alat mulut. Di kepala terdapat sepasang antena, jarang yang tidak mempunyai antena. Pada toraks hexapoda terdiri dari 3 segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Tubuh hexapoda dilindungi oleh rangka luar keras yang tersusun dari kitin. Selanjutnya, sistem gerak pada hexapoda. Mekanisme penerbangan pada hexapoda ada yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme penerbangan langsung atau disebut dengan sinkron, di mana otot-otot yang bekerja pada pangkal sayap berkontraksi untuk menghasilkan gaya dorong ke bawah, dan otot-otot yang menempel secara dorsal dan vena pada eksoskeleton berkontraksi untuk menghasilkan dorongan ke atas. Mekanisme ini tergantung pada impuls dari saraf ke otot terbang yang harus memproduksi setiap tempo sayap. Contohnya pada ordo Lepidoptera, yaitu spesies kupu-kupu, ordo Odonata, spesies capung, dan ordo Orthoptera yang menggunakan mekanisme ini. Yang kedua, mekanisme terbang tidak langsung. Otot berperan mengubah bentuk eksoskeleton untuk memungkinkan sayap bergerak ke atas dan ke bawah. Otot dorsoventral menarik eksoskeleton untuk memungkinkan sayap bergerak ke atas dan ke bawah. Otot dorsoventral menarik eksoskeleton punggung ke bawah menghasilkan dorongan sayap ke atas. Contohnya pada lalat dan lebah. Bentuk pergerakan lainnya terdapat pada serangga berjalan, berlari, melompat, atau berenang melintasi tanah atau substrat lainnya. Sistem pencernaan hexapoda. Saluran pencernaan seperti pada semua arthropoda, yaitu terdiri dari pherogut, midgut, dan hindgut. Saluran tersebut dapat mengalami perbesaran yang bertujuan untuk menyimpan makanan, dan divertikula mampu mengeluarkan enzim. Bagian yang berperan dalam sistem pencernaan hexapoda. Yang pertama, bibir atas, labrum sebagai alat indera, mandibular untuk mengunyah, maksile untuk memotong dan memiliki kelenjar sensorik, bibir bawah bersifat sensorik.
Sistem respirasi pada hexapoda, oksigen berdifusi dari trakea ke jaringan tubuh dan tidak digantikan oleh CO2. Terdapat vakum yang mampu menarik lebih banyak udara ke dalam spirakel. Proses ini disebut penghisapan pasif. Secara berkala, ion bikarbonat yang terhisap diubah kembali menjadi CO2. Ada juga serangga lain yang mengkontraksi otot perut dengan cara pump-like untuk memindahkan udara masuk dan keluar dari sistem trakea mereka. Sistem peredaran darah hexapoda. Sistem peredaran darah tidak digunakan untuk mengangkut oksigen. Sistem sirkulasi serangga tidak memiliki pembuluh darah atau arteri, namun terdiri dari tabung-tabung dorsal yang memompa secara peristaltik. Jantung ini memompa hemolimfa menuju hosel, kemudian diedarkan dan kembali lagi ke jantung. Hemolimfa tidak berwarna dan tidak mengandung pigmen respirasi, tetapi hanya digunakan untuk transportasi nutrisi dan zat sisa. Sistem saraf hexapoda. Sistem saraf tangga tali yang memanjang di kiri kanan tubuhnya. Pada kepala terdapat simpul saraf yang disebut dengan ganglion otak. Ganglion otak ini terhubung dengan antena yang berfungsi sebagai indera pembau dan perasa serta sebagai indera pengecap. Sistem ekskresi. Struktur utama pada sistem ekskresi adalah tubulus Malpighi dan rektum. Tubulus Malpighi berfungsi untuk membuang limbah nitrogen dan homosel. Ion secara aktif diangkut melintasi membran luar tubulus. Air mengikuti ion-ion ini ke dalam tubulus dan membawa asam amino, gula, dan beberapa limbah nitrogen secara pasif. Beberapa air, ion, dan senyawa organik diserap di bagian basal tubulus Malpighi dan usus belakang. Kemudian sisanya diserap kembali di rektum. Produk akhir dari metabolisme akan bergerak ke usus belakang dan diekskresi melalui anus. Klasifikasi subfilum hexapoda. Subfilum hexapoda ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas Entognatha dan kelas Insecta. Kelas Entognatha terdiri dari 3 ordo, yaitu Ordo Protura, Ordo Diplura, dan Ordo Solembola. Yang kedua, kelas Insecta terdiri dari 2 infraklas, yaitu infraklas Paleoptera dan infraklas Neoptera. Infraklas Paleoptera terbagi menjadi 2 ordo dan infraklas Neoptera terbagi menjadi 17 ordo yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama, kelas Entognatha. Entognatha adalah anggota subfilum hexapoda. Kelas Entognatha mencakup 3 ordo, yaitu Protula, Diplura, dan Solembola, yang kebanyakan hidup di dalam tanah dan berperan sebagai pemakan bahan organik. Oleh karena itu, keberadaan mereka di lingkungan sangat bermanfaat. Ciri utama dari Entognatha adalah perangkat alat mulut yang tidak tampak jelas dari luar, jadi terkesan tertarik ke dalam atau tersembunyi di dalam rongga kepalanya. Entognatha sendiri berasal dari kata ento yang berarti di dalam dan gnatha yang berarti rahang. Ciri-ciri Entognatha ini, yang pertama, Metobulus tidak mengalami metamorfosis, Apterus tidak bersayap, mulut mereka tertutup dalam kantong dalam, dan kapsul kepala yang disebut dengan kantong natal. Yang pertama, Ordo Protura. Protura berasal dari kata prot, memiliki arti pertama, dan ura yang berarti ekor. Ordo Protura memiliki ukuran tubuh yang kecil berbentuk oval memanjang. Tubuhnya berwarna keputih-putihan, pada bagian kepalanya tidak terdapat mata maupun sungut. Mulutnya tidak digunakan untuk menggigit tetapi untuk menggerogoti partikel makanannya yang kemudian akan dicampuri dengan air liurnya, kemudian barulah dihisap masuk ke dalam mulutnya. Sepasang tungkai yang pertama memiliki fungsi untuk sensorik dan terletak dalam posisi terangkat seperti sungut.
Ciri utama dalam mengidentifikasinya yaitu tidak memiliki antena dan memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, kurang lebih 1 sampai 5 mm. Tidak memiliki mata, terdapat stili pada bagian-bagian ruas pertama abdomen, hidup di tanah dan gelap, tempat lembab. Contoh spesiesnya Eosontomidae. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu Nina Andini. Kepada Nina Andini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya ada Ordo Diplura. Ordo Diplura ini berasal dari kata dipel yang memiliki arti dua dan ura yang berarti ekor. Pada Ordo Diplura ini memiliki tubuh kecil berbentuk opal memanjang dan tubuhnya berwarna pucat. Tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik, tidak mempunyai mata majemuk maupun mata tunggal. Kemudian tarsinya mempunyai hanya satu ruas. Pada mulutnya terdapat mandibula yang tertarik ke dalam kepala. Pada Ordo Diplura ini memiliki ciri utama dalam mengidentifikasinya yaitu memiliki antena yang panjang dengan banyak ruas. Kemudian abdomennya terdiri dari ruas-ruas yang kurang lebih ada 9 ruas. Pada kakinya terdapat di bagian sisi ventral dan mempunyai jerci. Habitat hidupnya di humus lembab atau batang kayu yang sudah membusuk. Ukuran tubuhnya kurang dari 7 mm. Contoh spesiesnya adalah Champodeidae. Yang selanjutnya ada Ordo Colembola. Pada Ordo Colembola ini berasal dari kata col yang memiliki arti lem dan embola yang berarti berdesakan. Ordo Colembola ini memiliki tubuh yang kecil berwarna hitam, berruas-ruas dan nampak merapat dan saling berlekatan satu sama lain. Pada Ordo Colembola ini tidak memiliki sayap, namun memiliki ciri utama dalam mengidentifikasinya, yaitu memiliki antena pendek yang terdiri dari 6 ruas, abdomen terdiri yang kurang lebih dari 6 ruas, mempunyai ekor pegas yang berfungsi untuk melompat. Habitat hidupnya dalam tanah atau di antara dedaunan. Kemudian, Ordo Colembola ini sering berkelompok, dan makanannya berupa bakteri atau jamur. Contoh dari spesiesnya adalah Orchesella cincata. Yang selanjutnya pembahasan mengenai kelas insekta. Kelas insekta ini merupakan arthropoda yang mempunyai anggota spesies yang paling banyak. Insekta ini dapat ditemukan di darat, air tawar, dan daerah tropis hingga di daerah kutub. Ciri umum dari insekta atau serangga ini bahwa tubuhnya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, toraks atau dada, dan perut atau abdomen. Di bagian tubuh luarnya dilindungi oleh exoskeleton yang keras karena selain mengandung kitin juga mengandung sklerotin, protein, dan kadang-kadang terdapat garam kalsium. Kemudian pada bagian kepala ini terdiri atas 6 ruas atau segmen yang menjadi satu dan dilengkapi dengan sepasang antena. Memiliki mata tunggal atau ocellus, mata majemuk atau mata faset, dan alat-alat pada mulut. Mata majemuk ini tersusun dari lensa-lensa heksagonal yang disebut dengan amatidia atau tunggal. Alat-alat mulut serangga ini terdiri atas bibir atas yang disebut dengan labrum, rahang bawah atas disebut dengan maksila, hipofaring adalah sebagai lidah, kemudian rahang bawah atau mandibula untuk memotong, dan bibir bawah disebut sebagai labium. Pada bibir atas dan bibir bawah ini berfungsi untuk memegang makanan. Sedangkan pada labium juga memiliki 2 pasang palpus yang merupakan indera perasa, pembau, dan peraba. Pada bagian toraks
terdiri atas 3 ruas, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pada masing-masing memiliki sepasang kaki. Bagian abdomen serangga ini tersusun dari 9 sampai 11 ruas yang berbentuk seperti cincin. Biasanya ruas pertama itu melebar dan dengan metatoraks. Pada setiap ruas ini terdapat spirakel, kecuali pada ruas pertama dan 3 ruas terakhirnya. Kemudian, jika dilihat dari keberadaan sayapnya, maka serangga ini bisa diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu serangga yang tidak bersayap atau apterygota dan serangga yang bersayap atau pretygota. Dalam perkembangan hidupnya, apterygota ini tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kutu buku atau Lepisma sagira. Sedangkan pada pterygota ini dalam perkembangan menuju dewasanya mengalami metamorfosis. Kemudian pada metamorfosis juga dapat dijadikan menjadi 2, yaitu ada hemimetabola dan holometabola. Apa sih perbedaan dari keduanya ini? Perbedaan dari hemimetabola dan holometabola ini bahwa hemimetabola adalah serangga yang mengalami metamorfosis secara tidak sempurna. Tahapan metamorfosis ini dimulai dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimfa dan akan berubah menjadi imago. Beberapa ordo insekta yang mengalami metamorfosis hemimetabola ini diantaranya ada Isoptera, Orthoptera, Hemiptera, dan Homoptera. Sedangkan pada holometabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahapannya tentu lebih kompleks, yang dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva, dan kemudian menjadi pupa, dan akan menjadi imago. Beberapa ordo dari insekta ini yang mengalami metamorfosis holometabola terdiri atas ordo Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, dan Siphonoptera. Pada kelas insekta memiliki 17 ordo. Yang pertama ada ordo Plecoptera. Pada ordo Plecoptera ini umumnya memiliki panjang yang kurang dari 1 inci. Jika tanpa ekor, memiliki 2 sayap, 2 insang yang bercabang antara bagian bawah tubuh, dan berwarna kuning untuk spesies yang berwarna coklat. Plecoptera sama dengan seperti jenis serangga lainnya, yaitu memiliki 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala ini terdapat antena, mata majemuk, ocelli, maxilla, mandibula, labium, clypeus, dan lubrum. Bentuk kemudian toraks pada Plecoptera ini terdiri dari 3 ruas, dari depan ke belakang, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing toraks ini terdiri dari 4 sklerit. Plecoptera memiliki sepasang kaki pada setiap segmen toraks, sehingga jumlah kakinya 3 pasang yang berfungsi untuk berjalan. Kemudian memiliki jersey yang panjang. Pada Plecoptera ini mengalami metamorfosis hemimetabola,
dengan serangga pradewasa di air atau akuatik, sehingga imagonya berada di sekitar perairan. Pada daun tanaman dan jarang terdapat jauh dari air. Plecoptera yang belum dewasa disebut dengan naiads. Pada naiad ini hidup di lingkungan air seperti daerah sungai, dan struktur tubuhnya menyerupai Plecoptera yang sudah dewasa. Selain itu, karena ia hidup di air, maka memiliki alat pernapasan yang berupa gills atau lembaran insang. Kemudian bagian mulutnya adalah tipe bungunya. Contoh dari ordo Plecoptera ini adalah lalat batu. Kemudian yang selanjutnya ada ordo Mantodea. Ordo Mantodea ini merupakan ordo yang terkenal karena memiliki karakteristik yang khas. Karena Mantodea ini mempunyai tubuh yang panjang dan kaki yang panjang dengan tulang belakang yang digunakan untuk menangkap dan memegang mangsa. Kepala yang dapat berbalik dari sisi ke sisi. Ordo Mantodea ini memiliki kaki protorakik panjang yang disenjatai dengan duri yang kuat untuk menangkap dan memangsa dan dari predator. Ordo Mantodea ini mengalami metamorfosis hemimetabola seperti pada ordo Plecoptera. Yang selanjutnya ada ordo Blattodea. Ordo Blattodea ini memiliki ciri-ciri seperti tubuhnya yang lonjong dan pipih, kemudian kepala disembunyikan dari atas oleh perpanjangan prototoraks yang berbentuk seperti perisai. Bagian tubuhnya terdiri dari antena, tentakel maxillaris, prototoraks, sayap, femur, tibia, tarsus, segmen perut, cerci, kepala, pertengahan dada, dan metatoraks. Seperti ordo lainnya, ordo Blattodea ini mengalami metamorfosis hemimetabola. Kemudian contoh dari ordo Blattodea ini adalah Blatta orientalis. Yang selanjutnya ada ordo Isoptera. Pada ordo Isoptera ini merupakan hewan pekerja yang berwarna putih dan memiliki sayap, bahkan ada juga yang tidak memiliki sayap. Bagian sayap depan dan belakangnya bereproduksi dengan ukuran yang sama. Kemudian ordo Isoptera ini biasanya hidup berkoloni. Kemudian perutnya secara luas bergabung dengan dada, sehingga tidak bisa dibedakan antara perut dengan dada. Pada ordo Isoptera ini juga mengalami metamorfosis hemimetabola, di mana dimulai dari dimulai dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimpa, dan pada nimpa ini akan menjadi rayap pekerja prajurit. Kemudian nimpa ini akan mengalami fertilisasi dan akan menjadi laron yang memiliki sayap. Kemudian setelah dewasa, sayapnya akan lepas dan kemudian menjadi raja. Kemudian akan kawin dengan ratu dan akan bertelur kembali. Contoh dari ordo Isoptera adalah rayap dan laron. Kemudian pada rayap ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada kasta rayap reproduksi, yaitu rayap ratu dan raja yang tugasnya hanya untuk bereproduksi. Kemudian rayap pekerja yang berjumlah ribuan yang tugasnya untuk mencari makan bagi koloninya. Kemudian ada yang terakhir ada rayap tentara.
rayap ini yang berfungsi untuk melindungi koloninya dari musuh alami yaitu semut. Yang selanjutnya ada ordo Dimaptera. Pada ordo Dimaptera ini memiliki tipe mulut pengunyah. Tipe mulut pengunyah ini berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang didapat oleh serangga. Pada tipe ini memiliki rahang atas dan bawah yang kuat sehingga memungkinkan untuk menggigit makanannya. Kemudian yang selanjutnya antenanya seperti benang, perut dan cerci seperti forceps yang tidak tersegmentasi. Pada ordo Dermaptera ini mengalami metamorfosis hemimetabola. Contoh dari ordo Dermaptera adalah earwigs. Yang selanjutnya ada sekian yang dapat saya sampaikan. Ini memiliki sayap depan yang panjang, sempit, namun bersifat kasar. Kemudian pada sayap belakang memiliki ukuran yang lebar dan berselaput. Pada ordo Orthoptera memiliki tipe mulut pengunyah, di mana tipe mulut ini berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang didapat serangga seperti tumbuhan atau makanan lainnya. Tipe mulut pengunyah ini memiliki rahang atas dan bawah yang kuat sehingga memungkinkan untuk menggigit makanannya. Kemudian ordo Orthoptera ini mengalami metamorfosis hemimetabola, di mana metamorfosisnya dimulai dari telur yang kemudian akan menjadi nimfa 1 dan kemudian berkembang menjadi nimfa 2, kemudian akan berkembang lagi menjadi nimfa 3, kemudian menjadi nimfa 4, dan kemudian menjadi nimfa 5. Setelah mengalami 5 tahap nimfa, maka akan menjadi individu dewasa. Contoh dari ordo Orthoptera ini adalah belalang, jangkrik, dan katydids. Yang selanjutnya ada ordo Phasmida. Pada ordo Phasmida ini memiliki tubuh yang panjang dan lengket. Sayapnya berkurang, bahkan tidak ada. Memiliki beberapa bentuk tropis rata dan ada yang seperti daun. Pada ordo Phasmida ini mengalami metamorfosis hemimetabola. Contoh dari spesies ordo Phasmida adalah serangga daun dan stick walking. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nina Andini yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Sofi. Kepada Sofi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, untuk ordo yang selanjutnya adalah ordo Pteroptera. Nah, ordo ini merupakan ekstoparasit burung dan mamalia kecil tanpa sayap. Ia juga memiliki tubuh dorsoventral rata berwarna putih. Dan metamorfosisnya yaitu hemimetabola. Ordo Pteroptera ini memiliki tipe mulut pengisap dan pengunyah. Nah, contoh dari Pteroptera adalah kutu. Bisa dilihat pada gambar, merupakan bagian-bagian dari tubuh Pteroptera. Nah, untuk ordo yang selanjutnya yaitu adalah ordo Hemiptera. Nah, ciri-ciri dari ordo Hemiptera ini diantaranya adalah memiliki mulut yang menusuk dan menghisap, mandibula dan gaya rahang atas pertama
dan terletak di labium beralur, kemudian memiliki sayap yang berselaput dan metamorfosis hemimetabola. Nah, contoh dari ordo ini yaitu kepik, wereng, kutu daun, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat pada gambar merupakan contoh dari ordo Hemiptera. Nah, untuk ordo yang selanjutnya adalah ordo Thysanoptera. Ciri-ciri dari ordo ini diantaranya adalah memiliki tubuh yang kecil dan langsing, tipe mulutnya menghisap berbentuk kerucut, memiliki mata majemuk yang besar, dan sayapnya berbentuk panjang, menyempit berumbai-umbai dengan rambut panjang. Nah, ujung abdomen memiliki bentuk seperti tabung, dan ordo ini juga merupakan salah satu hama tanaman. Dia juga memiliki metamorfosis dengan hemimetabola. Nah, contoh dari ordo ini yaitu Thrips. Kemudian, yang selanjutnya adalah ordo Neuroptera. Ciri-cirinya diantaranya memiliki ukuran tubuh kecil hingga besar dengan antena yang umumnya panjang dan tipe mulut penggigit dan pengunyah. Kemudian sayap berselaput dan bermembran dengan banyak pena seperti susunan jala dengan jumlah sebanyak 2 pasang, yaitu sayap depan dan sayap belakang yang hampir sama ukurannya, tetapi pada sayap belakang dengan pangkal yang agak melebar. Nah, metamorfosis dari ordo Neuroptera ini yaitu melakukan metamorfosis holometabola. Nah, contoh dari Neuroptera adalah Letchwings dan lalat Dobson. Bisa dilihat pada gambar contoh dari ordo Neuroptera. Kemudian yang selanjutnya adalah ordo Coleoptera. Nah, ia memiliki karakteristik mulut dengan tipe mulut pengunyah. Ia juga memiliki mata yang majemuk, besar, dan memiliki sayap depan yang mengalami penebalan yang disebut dengan elytra. Elytra ini membentuk garis tipis di tengah saat terlipat. Nah, sedangkan sayap belakang berupa sayap bermembran yang digunakan untuk terbang. Namun, jika tidak digunakan untuk terbang, sayap ini akan terlipat di bawah elytra. Kemudian, pada antena terdapat kurang lebih 11 ruas. Dan metamorfosis dari ordo Coleoptera ini merupakan metamorfosis holometabola. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan metamorfosis dari ordo Coleoptera. Nah, yaitu dimulai dari telur, kemudian membentuk larva 1, larva 2, larva 3. Nah, kemudian dari larva 3 yaitu membentuk pupa, dan dari pupa yaitu menuju dewasa. Nah, contoh dari ordo Coleoptera ini adalah kumbang. Untuk ordo yang selanjutnya yaitu ada ordo Trichoptera. Nah, ciri-ciri dari ordo ini diantaranya adalah memiliki ukuran tubuh kecil sampai sedang, memiliki sayap seperti selaput, agak berambut dan bersisik, kemudian antenanya panjang dan ramping, dan juga ditutupi oleh setai atau rambut, dan tipe mulutnya merupakan menggigit. Ia juga memiliki metamorfosis holometabola. Nah, contoh dari ordo Trichoptera ini yaitu lalat kadis. Untuk ordo yang selanjutnya adalah ordo Lepidoptera. Nah, ciri-ciri dari ordo Lepidoptera adalah tipe mulut sifon yang melingkar di bawah kepala, bagian mulut dibentuk menjadi tabung penghisap, dan memiliki mata majemuk yang besar. Nah, tungkainya panjang dengan terdapat 5 segmentasi. Ia juga memiliki 2 pasang sayap yang lebar dan bermembran yang dipenuhi dengan sisik. Dan juga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rambut dan sisik. Nah, metamorfosis dari ordo Lepidoptera ini adalah holometabola. Contohnya yaitu ngengat dan kupu-kupu. Bisa dilihat pada gambar merupakan proses metamorfosis holometabola pada kupu-kupu. Nah, dimulai dari telur, larva, kemudian pupa, dan menuju kupu-kupu yang dewasa.
Kemudian, ordo yang selanjutnya adalah ordo Diptera. Ciri-cirinya yaitu ia memiliki tubuh yang kecil hingga sedang, memiliki sayap yang berjumlah sepasang, yaitu sayap depan dan sayap belakang. Dan sayap belakang ini mereduksi menjadi halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, tipe mulut dari ordo Diptera ini yaitu ada yang penjilat dan ada juga yang penusuk dan penghisap. Nah, ia juga memiliki antena yang pendek dan mata majemuk yang besar. Nah, metamorfosis dari ordo ini yaitu merupakan metamorfosis holometabola. Contohnya yaitu lalat. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping merupakan proses dari metamorfosis Diptera, yaitu berawal dari telur, kemudian larva 1, larva 2, larva 3, dan ada prepupa, kemudian membentuk pupa, dan menuju lalat yang dewasa. Nah, bisa dilihat juga pada gambar yang di atas merupakan bagian-bagian struktur tubuh dari lalat. Nah, yang pertama yaitu sayap depan yang transparan atau membranous, kemudian yang kedua ada halter, dan yang ketiga yaitu ujung abdomen yang tanpa cerci, dan kemudian untuk ordo yang selanjutnya adalah ordo Siponaptera. Ciri-ciri dari ordo Siponaptera ini diantaranya adalah ia memiliki tubuh yang kecil, pipih pada bagian samping dengan banyak duri dan bulu keras yang tumbuh mengarah ke belakang. Kemudian ia memiliki antena yang pendek dan tipe mulutnya merupakan penusuk, penghisap, dan berbentuk pipih secara lateral. Ia tidak memiliki sayap dan memiliki coksa yang membesar dan kaki yang panjang melompat. Nah, habitatnya berada pada tubuh inangnya, dan ordo ini merupakan parasit bagi burung dan mamalia. Ia juga merupakan metamorfosis yang holometabola. Nah, contoh dari ordo ini yaitu pinjal dan kutu. Bisa dilihat pada gambar contoh dari ordo Siponaptera yaitu pinjal dan bagian-bagiannya. Kemudian adapun ordo yang selanjutnya yaitu ordo Hymenoptera. Ciri-cirinya adalah ia memiliki 2 pasang sayap yang seperti selaput. Ia juga memiliki sungut dengan tipe filiform, dan tipe mulutnya merupakan pengunyah atau pengunyah peminum dan dimodifikasi untuk menggigit dan menjilat. Ia juga memiliki mata majemuk yang besar, tungkai yang panjang dengan 5 segmen pada tarsi, dan ia tidak memiliki cerci. Nah, ia juga memiliki sayap yang panjang dan sempit dengan vena-vena sayap yang menyatu. Nah, pada sayap belakang ia lebih kecil daripada sayap depan. Ia juga memiliki antena yang berbentuk siku. Nah, ovipositor yang berkembang dengan baik kadang-kadang dimodifikasi menjadi penyengat. Ia juga merupakan spesies sosial dan soliter. Nah, ordo ini melakukan metamorfosis yaitu dengan tipe metamorfosis holometabola. Nah, contoh dari ordo Hymenoptera adalah semut, lebah, tawon, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat pada gambar merupakan contoh dari ordo Hymenoptera. Nah, adapun proses metamorfosis holometabola pada Hymenoptera dimulai dari telur, larva, pupa, dewasa pekerja yaitu ada yang jantan maupun betina, dan dewasa ratu. Nah, ada juga bagian-bagian atau struktur tubuh dari ordo Hymenoptera ini. Bisa dilihat pada contoh merupakan lebah dengan bagian-bagian tubuh seperti alat sengat, kaki, bagian perut, sayap, dada, kepala, mata sederhana, antena,
ada juga mata majemuk dan rahang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai peranan heksapoda. Nah, peran dari heksapoda ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan dalam kehidupan manusia. Nah, di antaranya adapun peranan yang menguntungkan, yaitu yang pertama, heksapoda dapat membantu dalam penyerbukan yang dilakukan oleh kupu-kupu dan kumbang. Kemudian, heksapoda ini merupakan penghasil produk perdagangan. Salah satu contohnya yaitu madu, malam tawon, serat sutra, sirlak, dan zat pewarna. Kemudian heksapoda juga digunakan sebagai pengontrol hama. Selanjutnya yaitu digunakan juga sebagai pemakan bahan organik yang membusuk, sebagai makanan manusia dan hewan, misalnya laron, gangsir, dan larva lebah madu. Nah, heksapoda juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Ia juga berperan dalam penelitian ilmiah dan nilai seni keindahan serangga. Nah, dalam ekologi, insek atau serangga merupakan bagian dari rantai makanan penting dari berbagai konsumen. Nah, berbagai insek tanah juga berperan sebagai penggemburan tanah. Nah, untuk selanjutnya yaitu adapun peranan yang merugikan, diantaranya adalah pada serangga dapat menyerang tanaman yang dibudidayakan dan merusak produksi yang disimpan. Misalnya yaitu oleh wereng dan ketam kenari. Kemudian heksapoda juga merupakan vektor penyakit pada manusia, misalnya yaitu pada nyamuk Anopheles stephensi sebagai vektor penyakit malaria dan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit demam berdarah. Nah, kemudian juga bisa menjadi parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, misalnya caplak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sophie yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.